sekarang coba deh lihat diri kamu. Lihat diri kamu itu seolah-olah orang lain. Kemudian tanya, apa kabar? Gimana keadaannya? Pertanyaannya, kamu udah kenal belum sama diri kamu sendiri? Nah, inilah dasar segala sesuatu yang akan kita lakukan. Gimana kita membangun pribadi kita menjadi seorang pemimpin, dan gimana juga kita membangun karakter kita. Maka dari itu, yuk kenali habits yang bikin pribadi kita menjadi efektif. Habits pertama, be proaktif. Proaktif berarti pro terhadap aktif. Lawannya apa? Reaktif. Nah, reaktif itu orang yang dihadapi dengan stimulus atau suatu keadaan, tetapi dia langsung meresponnya dengan gamblang. Contoh, dia dalam suatu keadaan macet atau pandemi, dia kesal. Atau dia ditabrak dengan seseorang, dia langsung nyeletuk, kamu nih lihat, jangan pakai mata dong, kayak gitu. Atau misalnya dalam suatu keadaan ada satu acara, ini acara kacau gara-gara aku nih. Nah, ini bukanlah tindakan yang tepat. Di sini ada yang namanya lingkaran kepedulian dan juga lingkaran pengaruh. Orang yang reaktif biasanya mereka lebih memperluas lingkaran kepeduliannya daripada lingkaran pengaruhnya. Apa itu lingkaran kepedulian? Lingkaran kepedulian itu dihadapi oleh suatu keadaan yang kita sendiri tidak bisa mengontrolnya. Contoh, cuaca, pandemi, keadaan macet seperti tadi, kayak gitu. Kan kita tidak bisa mengontrolnya ya, kayak gitu. Dan orang yang reaktif itu langsung, wah, aku tidak bisa karena pandemi, ekonomiku turun juga karena pandemi, atau kesel banget nih, aku terlambat karena macet, seperti itu. Nah, di situ orang-orang yang reaktif tadi merespon dengan gamblang. Jadi apa? Tindakan yang baik itu adalah tindakan yang proaktif. Baik atau tidaknya suatu keadaan, dia akan mempertimbangkannya dengan secara sadar. Dia akan mempertimbangkan, dia akan memikirkan apa yang akan saya lakukan. Misalkan dia dihadapi dengan suatu keadaan tadi. Kalau orang yang reaktif, pas keadaan macet, dia kesal gitu kan. Tapi kalau orang yang proaktif, dia akan menikmati keadaan macet tersebut. Misal, dengan keadaan macet dia bisa beristirahat, dengan keadaan macet dia bisa membaca buku, atau dia dengan keadaan macet bisa sambil mendengarkan info-info apa yang dia perlukan. Di sini fokusnya orang proaktif tadi adalah memperluas lingkaran pengaruh daripada lingkaran kepeduliannya, lawan dari yang reaktif tadi. Jadi orang yang proaktif itu akan fokus terhadap apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa dipengaruhi. Maka jadilah orang yang proaktif. Habits kedua, mulailah dengan tujuan akhir. Pernah gak sih bayangin orang terdekat kita meninggal, kemudian pasti mulai dari teman-temannya, saudaranya, keluarganya akan membicarakannya. Gimana kalau diri kita sendiri yang meninggal? Apa sih yang akan dikenang dari diri kita? Makanya kita harus fokus terhadap tujuan akhir kita. Kita harus tahu goals kita itu apa. Lalu gimana caranya? Ya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang dianggap penting, dan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Di sini Covey menyebutnya sebagai prinsip hidup, segala hal yang menjadi perhatian kita. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Kita hidup melakukan banyak hal yang belum tentu hal tersebut adalah prioritas. Maka dari itu, kita harus dahulukan yang prioritas. Menariknya, di sini Covey mengaturnya dalam suatu kuadran. Ada yang penting, tidak penting, mendesak, dan juga tidak mendesak. Di sini bisa dilihat kuadran 1 mewakili aktivitas yang mendesak dan juga penting. Berarti kuadran 1 ini harus kita lakukan. Kalau belum beres kuadran 1, berarti kita belum bisa melakukan kuadran selanjutnya. Kemudian kuadran 2 mewakili aktivitas yang tidak mendesak tetapi penting. Kuadran 2 ini berisi suatu planning biasanya. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu mewakili aktivitas yang mendesak tetapi tidak penting. Nah, di kuadran 3 ini bisa aktivitasnya kita bisa delegasikan ke mereka yang lebih mampu daripada kita. Kuadran 4, kuadran yang mewakili aktivitas yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Di sini sebaiknya kita eliminasi aktivitas-aktivitas yang ada di kuadran 4. Jadi, bagaimana orang-orang efektif mengatur manajemen waktunya? Orang yang efektif, dia akan mengurangi
kuadran 1 dengan cara menghabiskan waktunya, menghabiskan aktivitasnya di kuadran 2. Pikirannya tertuju pada planning, pada peluang yang akan dilakukan. Ibarat suatu penyakit, kuadran 1 ini seperti penyakit yang harus disembuhkan saat itu juga, yang harus kita lakukan saat itu juga. Sementara kuadran 2 adalah bagaimana cara kita mencegah penyakit tersebut. Jadi, inilah 3 habits pertama orang-orang efektif. Stephen Covey menyebutnya sebagai private victory. Jika kamu berhasil melakukannya, maka kamu adalah pribadi yang independen. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.